Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Hurnisa, Prodi Perpajakan dari Praktisi Politeknik Bisnis Digital, Bandung. Kali ini, saya akan membahas tentang telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Oke, kita mulai saja ya. Sebelumnya, gimana sih kondisi telekomunikasi dan jaringan di dunia bisnis sekarang? Jadi, jika ingin menjalankan suatu bisnis, Anda tidak dapat melakukannya tanpa jaringan. Anda pasti memerlukan jaringan untuk berkomunikasi dengan cepat kepada para pelanggan, pemasok, dan karyawan. Sekitar tahun 1990, sudah ada bisnis yang menggunakan sistem pos atau sistem telepon untuk berkomunikasi. Namun, hari ini Anda dapat menggunakan komputer, email, internet, telepon seluler, atau komputer yang terhubung ke jaringan nirkabel untuk berkomunikasi. Pelatihan jaringan dan komunikasi. Di masa lalu, perusahaan menggunakan dua jenis jaringan yang berbeda, yaitu jaringan telepon yang menangani komunikasi suara dan jaringan komputer yang menangani lalu lintas data. Dan saat ini, jaringan komputer telah diperluas untuk mencakup telepon internet dan layanan video terbatas. Jaringan digital kontemporer dan internet didasarkan pada tiga teknologi utama. Yang pertama, komputasi klien atau server. Yang kedua, penggunaan paket switching. Dan yang ketiga, pengembangan standar komunikasi yang banyak digunakan. Yang terpenting adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau disingkat menjadi TCP atau IP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan dan komputer yang berbeda. Ada dua cara untuk mengkomunikasikan pesan dalam sebuah jaringan, yaitu menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog diwakili oleh bentuk gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Sedangkan sinyal digital adalah bentuk gelombang biner diskrit, bukan bentuk gelombang kontinu. Sehingga sinyal digital mengkomunikasikan informasi sebagai string dari dua keadaan diskrit, 1 bit dan bit 0 yang diwakili sebagai pulsa listrik on-off. Jenis-jenis jaringan. Jika Anda bekerja di bisnis yang menggunakan jaringan, Anda mungkin terhubung ke karyawan lain dan kelompok melalui jaringan area lokal. Jaringan area lokal ini disebut LAN, yang dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lainnya dalam radius setengah mil atau 500 meter. LAN biasanya menghubungkan beberapa komputer di kantor kecil, semua komputer di satu gedung, atau semua komputer di beberapa bangunan di dekat tempat itu. LAN juga digunakan untuk menghubungkan ke jaringan jarak jauh atau Wide Area Network dan jaringan lain di seluruh dunia menggunakan internet. Jenis jaringan selanjutnya yaitu jaringan metropolitan dan wide area. Jaringan area luas menjangkau jarak geografis yang luas, seluruh wilayah, negara bagian, benua, atau seluruh dunia. WAN yang paling universal dan bertenaga adalah internet. Komputer terhubung ke WAN melalui jaringan publik, seperti sistem telepon atau sistem kabel pribadi, atau melalui jalur sewa atau satelit. Jaringan area metropolitan atau MAN adalah jaringan yang membentang di wilayah metropolitan, biasanya kota dan pinggiran kota utamanya. Lingkup geografisnya berada di antara WAN dan LAN. Kemudian, ada yang disebut media transmisi fisik. Jaringan menggunakan berbagai jenis media transmisi fisik, termasuk kabel twisted, kabel koaksial, serat optik, dan media transmisi nirkabel. Masing-masing media tersebut memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing.
Berbagai kecepatan dimungkinkan untuk media tertentu tergantung pada konfigurasi perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.